Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab. Hari ini kita akan membahas Kisah Para Rasul bab 4. Kita bersyukur sebab melalui Kisah Para Rasul bab 4 ini kita mendapatkan keyakinan yang sungguh bahwa Roh Kudus itu menyertai pewartaan gereja. Roh Kuduslah yang menyertai juga Petrus dan Yohanes yang menjalani sidang di hadapan Mahkamah Agama setelah mereka menyembuhkan seorang lumpuh yang sudah berusia 40 tahun di Serambi Salomo di Bait Allah di Yerusalem. Kita tahu bahwa gereja perdana itu awalnya memang terdiri dari orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus. Di dalam pemahaman orang Yahudi, gereja perdana itu adalah sebuah sekte yang pelan-pelan memisahkan diri dari agama dan budaya Yahudi. Tetapi perlu disadari bahwa para murid, para rasul yang pertama memang hampir seluruhnya, kelompok intinya adalah dari kalangan orang Yahudi. Maka bisa dipahami ketika Petrus dan Yohanes serta para rasul mengadakan mukjizat dan bisa mempertobatkan 5.000 orang di Yerusalem, maka marahlah para pemimpin, para tua-tua orang Yahudi karena mereka merasa bahwa gerakan baru ini, kelompok para rasul pengikut Yesus orang Nazaret ini mulai menarik perhatian orang, bahkan mampu merebut orang dari agama Yahudi untuk masuk ke dalam iman yang baru. Semuanya itu terjadi karena apa? Karena peran Roh Kudus. Dalam Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul yang sama-sama ditulis oleh Santo Lukas, tokoh-tokohnya itu ketika berbicara, ketika melakukan sesuatu penuh dengan Roh Kudus. Mari kita baca bab 4 ayat 8. Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab mereka, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jikalau kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu." Ini adalah buah dari Roh Kudus yang menyertai gereja perdana, yang membuat mereka berani untuk memberikan kesaksian di hadapan para pemimpin agama Yahudi yang marah, yang kebakaran jenggot karena mereka kehilangan pengikut. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada akhir dari bab 4 ini kita disajikan dengan cara hidup jemaat perdana. Mereka yang saling berbagi, saling merelakan juga harta milik mereka untuk saling membantu satu sama lain. Mari kita meniru kemurahan hati dari jemaat perdana ini yang hidup sehati sejiwa, saling memperhatikan, saling menyokong, dan tidak ada jurang yang sangat jauh di antara mereka. Kenapa? Karena mereka saling berbagi. Contoh nyatanya adalah seorang yang bernama Yusuf, yang oleh para rasul disebut Barnabas, yang berarti anak penghiburan. Dia seorang Lewi kelahiran Siprus yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya dan meletakkan uang itu di depan kaki rasul-rasul. Semoga kita semakin murah hati dan
berbagi seperti Yusuf atau yang biasa disebut juga sebagai Barnabas. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.